kita kalau orang Indonesia ya, grammar salah dikit langsung dicela, itu salah gitu. Mereka di sini nggak masalah dengan grammar yang salah, jadi jangan takut salah. Hai semuanya, welcome back to Isana Arisa Channel. Hari ini, seperti biasa, saya nggak sendiri ya teman-teman. Hari ini saya mengajak seorang teman saya, seorang kakak saya panggil kakak. Sudah lama sekali saya mengenal dia dan kami ini satu alma mater di salah satu kampus swasta di Surabaya. Dan dia saat ini sedang berada di benua yang lain, di Amerika tepatnya. Ini kita kenalan dulu ya, silakan. Namaku Herlina, dulu kuliah di UK Petra, aktif juga di pelayanan di mahasiswa, kemudian pulang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bekerja dan sebagainya. Lalu bikin usaha sendiri. Lalu singkat cerita sekarang sudah selesai menempuh studi di Amerika, gitu. Tepatnya sih di Iowa. Sementara Iowa ini state yang memang dikhususkan sama pemerintah sini untuk daerah pertanian. Itu memang aku ingin ambil kursus ya, karena aku nggak pengen kuliah lanjut yang panjang-panjang, yang lama-lama. Kursusnya tentang kalau nggak bisnis, pertanian, atau kuliner, karena memang itu yang saat ini aku kerjakan gitu untuk pekerjaanku. Kemudian selama menjalankan usaha, aku ngerasa kayak ada missing link, karena memang backgroundku bukan pertanian, bukan bisnis, bukan kuliner gitu. Backgroundku teknik elektro, jadi jauh banget, dan merasa kayak seharusnya bisa lebih maksimal nih usaha yang aku kerjakan kalau aku ilmuku bisa ditingkatkan lagi. Punya rencana kalau ada ya di Indonesia aja nggak apa-apa, kalau ada kursus yang aku bisa mengembangkan diri nggak masalah. Jadi awalnya niatnya memang dari situ gitu sih. Jadi perjalanannya dari bisnis, usaha, tiba-tiba kok sekolah, ya niatnya karena memang ingin belajar lagi, karena backgroundku nggak sesuai dengan pekerjaanku sekarang. Iya, jadi kakak pengen belajar lagi, tapi kenapa milihnya pertanian? Ya, jadi usaha yang aku kerjakan sekarang itu pertama budidaya jamur, kemudian aku kembangkan lagi jadi usaha olahan jamur gitu, kemudian berkembang kayak gitu jadi kuliner. Kemudian aku sama temanku di Perkantas Palangkaraya itu ada kayak misi ke desa yang nggak terlalu jauh dari Palangkaraya, 20 menit, ngajarin mereka budidaya jamur, cuman dari perikanan ya, mancing gitu. Sementara itu air sungainya sudah tercemar dan sebagainya. Jadi aku melihat ini mungkin cuma satu potret ya dari sisi kehidupan di warga di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah yang sebenarnya bisa diajarin untuk bertani atau budidaya jamur atau budidaya pertanian lainnya yang lebih memungkinkan gitu. Karena kalau aku lihat di pasar tradisional, pasar sayur itu kebanyakan datangnya dari luar Kalimantan Tengah. Jadi kenapa enggak gitu belajar untuk lebih mengembangkan lagi pertanian di Kalimantan Tengah. Jadi itu gambaran besarnya sih, selain untuk aku sendiri, tapi juga ilmunya pengennya aku ajarin untuk share ke masyarakat. Jadi, kelihatannya wah menarik kalau bisa diajarkan ke orang lain dan mereka bisa mengembangkan perekonomian mereka gitu. Kembali ke pertanyaan awal tentang sekolah. Pada saat kakak melihat realita itu dan ada missing link nih, berarti butuh untuk mengupgrade diri sendiri. Terus bagaimana bisa menemukan kesempatan sekolah ini?
Terus apakah kakak biaya sendiri atau seperti apa sih prosesnya, Kak? Iya, jadi niat awalnya kan memang sudah ada ya untuk sekolah atau kursus gitu. Kemudian pertama itu yang aku lihat adalah yang aku berminat karena ada dapat selebaran atau posternya gitu ya, Australia Awards yang mereka punya short course. Tapi sebenarnya aku nggak telat untuk masukin proposal dokumenku. Yang jadi masalah waktu itu TOEFL-ku belum ada, tes TOEFL-nya belum ada. Jadi aku mikir oke, mungkin tahun depan aku akan ambil. Waktu itu aku berminat short course tentang kuliner, gitu. Kuliner tapi juga ada bisnisnya seperti itu. Jadi memang aku minat kuliner, pertanian atau bisnis. Itu kan antara 3 itu. Kemudian ya udah aku tes TOEFL udah dapat, ya udah jalan menjalani kehidupan seperti biasa. Terus temanku share gitu ya, ada link untuk daftar beasiswa. Cuman 10 bulan di Amerika. Terus ya buka aja, terus ngelihat syarat-syaratnya. Oh ini aku bisa masuk semua nih. Yang jadi kendala setiap kali mau melamar beasiswa itu kan usia ya. Kadang mereka akan ada batasan di bawah 30 tahun, cuman sampai 26-27 tahun, sementara aku sudah lebih dari itu gitu ya. Nah, program ini tidak dibatasi usia, TOEFL-ku masuk, syarat-syaratnya sepertinya bisa aku penuhi, jadi oke, aku coba, dan ada jurusan pertanian gitu, agriculture, dan agribisnis yang bisa lebih dalam lagi. Wah ini menarik nih, aku bilang, jadi aku coba gitu kan. Nah dari situ baru mulai semua prosesnya dengan masukin proposal. Beasiswa ya? Beasiswa Fulbright. Tapi beasiswa ini syaratnya cuma 3 jurusan itu ya, Kak? Yang tadi kakak sebutkan. Kan mereka sangat banyak sih. Kalau mau lihat bisa nanti aku share linknya juga ya di Fulbright Indonesia. Jadi Fulbright Indonesia ini menyediakan banyak sekali beasiswa S2, S3, termasuk short course kayak punya aku ini yang non degree. Jadi hitungannya kursus bukan degree ya, nggak akan mendapatkan gelar nantinya karena ini ke arahnya kursus. Jadi cuma 10. Dan itu beasiswa, banyak banget mereka tawarkan. Dalam persiapan untuk apply beasiswa ini yang paling sulit apa? Yang paling sulit yang harus dipersiapkan apa, Kak? Yang paling sulit itu sebenarnya tekun sih, karena memang mereka kadang itu mintanya macam-macam. Misalnya gini, dokumen kamu ijazah itu harus cap basah. Asli, legalisir asli ya. Yang basah, istilahnya cap basah. Yang gampang menyerah, udahlah, males gitu. Males ya. Tapi tetap harus diusahakan. Kemudian banyak sih dalam proses. Kita kan prosesnya bertahap ya. Pertama dokumen, nanti wawancara. Habis wawancara itu ada tes kesehatan. Baru habis itu wawancara lagi untuk visa dan sebagainya. Itu banyak sekali prosesnya dan itu nggak mudah gitu. Jadi memang harus tekun sih. Tapi peluru pertama TOEFL aja. Selebihnya peluru pertama TOEFL. Tapi itu jangan takut. Itu TOEFL IBT atau PBT? Yang biasa aja, ITP ya? ITP. ITP. Tadi cuma 450, jadi nggak. Menurutku mahasiswa sekarang pasti di atas itu deh. Pasti bisa. Iya. Dan sekarang itu kebanyakan di beberapa kampus memang syarat kelulusannya memang ada standar tertentu. Berarti proses kakak persiapan sekolah itu berapa lama, Kak? Jadi waktu itu kalau nggak salah tuh November udah mulai, sebenarnya dibuka tuh sejak bulan Oktober apa Agustus aku lupa. Tapi aku baru di-share itu sekitar bulan November, jadi aku prepare-nya sekitar 1 bulan. Agak lama itu bikin esainya. Nah, mereka punya esai. Esai itu tentang apa, Kak? Esainya lebih ke arah kamu kenapa mau ngambil jurusan ini, nanti kamu mau apa dengan itu gitu. Jadi mereka dalam banget dengan esai itu. Waktu itu aku
minta tolong temanku gitu untuk jadi mentor. Dia lulusan S2 Fulbright, udah punya pengalaman dengan esai begitu. Jadi ya ini juga bagian dari ketekunan ya. Kalau kamu males ya cuman ngerjain satu dua kalimat udah capek gitu. Tapi temanku, aku bersyukur juga ada teman yang bantu gitu ya. Oh ini Herlina, kamu harus tambahin ini, mestinya begini. Itu prosesnya lama banget tuh esai itu. Buatku ya. Mungkin buat orang lain ada yang cepat, tapi aku agak lama di esai itu. Esai ya, jadi mesti berlatih untuk berpikir kenapa mau sekolah, ya. Terus tujuannya apa? Benar. Kalau kamu memang punya tujuan yang kamu capai sih, sebenarnya gampang aja ngerjain esai. Nyusun kalimatnya itu supaya bagus, rapi, itu yang memakan waktu. Kakak beasiswa ini cover apa aja, Kak? Karena kan pasti ke Amerika biayanya besar gitu kan, kayak tiket, terus akomodasi di sana, kebutuhan-kebutuhan di sana. Apakah itu di cover beasiswa atau gimana, Kak? Iya, semuanya di cover. Jadi biaya pendidikan, biaya hidup, termasuk kayak gini ya, dapat apartemen atau kos-kosan lah kalau kita ya. Nanti apartemennya berbagi juga sama peserta yang lain. Terus kita dapat biaya buku. Jadi dikasih untuk beli buku karena biaya beli buku di sini itu cukup mahal, bisa sampai ratusan $. Jadi tapi enaknya di sini juga bisa pilihannya bisa sewa atau beli gitu. Kalau sewa ya kamu tinggal kembalikan nanti. Cuman harganya tetap besar. Sama ada dapat uang bulanan untuk sehari-hari makan, minum dan sebagainya. Gitu. Kalau kamu pinter nabung, kamu bisa tabung. Setelah kakak pindah kan dari Palangkaraya ya, terus ke Amerika, ke Iowa. Yep. Hal apa yang buat paling shock, culture shock? Oke, jadi ini unik banget ya. Pertama, yang paling shock pertama kali itu aku datang bulan Juli tahun lalu, itu summer. Tibanya malam jam 8, aku masih ingat. Masih terang, masih matahari kayak jam 3. Apa gitu. Jadi agak aneh karena ternyata kalau musim panas di sini mataharinya memang tenggelam lebih lama, lebih jam lama ya. 9 malam biasanya. Itu pertama, tapi itu oke lah. Yang kedua adalah yang paling bikin shock itu makanannya. Karena kita orang Indonesia terbiasa dengan makanan yang banyak rempah-rempah, bumbu dan sebagainya. Di sini makanannya benar-benar flat gitu. Flat. Tapi mereka suka. Aku ya itu agak susah bagiku untuk. Jadi lebih sering masak sebenarnya pas di sini. Kadang-kadang aja makan American food gitu. Kalau memang lagi malas masak. Kemudian yang bikin shock juga lebih ke arah daily life-nya ya, sehari-harinya di sini itu memang berbeda sama orang Indonesia gitu. Berpapasan dengan orang atau hal sederhana kayak kita mau buka pintu. Kalau orang Indonesia kita buka pintu ya udah nggak peduli dengan orang di belakang, langsung ditutup gitu. Tapi mereka sangat sopan gitu, buka pintu ya mereka biarkan orang di belakangnya masuk duluan. Yang unik yang aku ingat adalah semua serba otomatis di sini, serba otomatis. Sampai ada hal yang lucu ya. Mereka menyediakan coffee maker. Aku nggak tahu itu apa. Aku kampung banget. Aku sampai cari di YouTube, ini apa ya? Ini aku googling ya. Ini apa gitu? Cara pakainya gimana? Ternyata itu coffee maker. Jadi semuanya tuh serba otomatis di sini. Karena mereka sangat menghargai waktu. Semuanya serba instan dan otomatis. Apa yang bisa dicepatkan ya kenapa harus diperlambat gitu. Bahasa, Kak. Kan misalnya kita di Indonesia tuh kan oke lah kita kursus bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris, tapi kan itu kita tidak menggunakannya 24 jam, ya kan? Yeah. Nah, kakak di sana gimana? Pernah nggak sih merasa kayak, aduh lelah nih berbahasa Inggris terus? Itu pernah nggak sih merasa seperti itu? Pernah banget. Sangat pernah sampai, aduh aku rindu berbahasa Indonesia gitu. Tapi sesungguhnya
waktu kamu dipaksa untuk bahasa Inggris, itulah yang bikin kamu akhirnya kemampuan bahasa Inggrismu meningkat gitu. Aku bersyukur karena di sini di Iowa ini cuma ada 2 orang Indonesia yang ditempatkan di sini. Sebagian temanku ada yang 4 orang, 5 orang, dan mereka sering berbahasa Indonesia gitu, jarang berbahasa Inggris. Jadi aku benar-benar dipaksa banget untuk berbahasa Inggris gitu. Tapi itu bagus. Dan di sisi lain, jadi kami ini kan kumpulan dari berbagai negara, bukan cuma Indonesia. Ada India, ada Afrika, ada Turki, ada Mesir, ada macam-macam gitu. Bayangkan mereka dengan bahasa Inggrisnya, dengan aksen India, dengan aksen Afrika, dengan aksen yang macam-macam. Jadi aku sempat mau meledak kepala aku gitu. Mau berbahasa Inggris aja sudah susah. Ini tambah lagi aksennya macam-macam gitu. Ada yang ngomongnya cepat kayak nge-rap. Aduh, gila itu. Benar-benar pengalaman yang luar biasa. Tapi lama-lama bisa itu, asal dipaksa. Harus ngomong. Iya. Harus ngomong ya, dan jangan malu ya. Jangan malu. Iya kan? Dan satu lagi, kita kalau orang Indonesia ya, grammar salah dikit langsung dicela. Itu salah gitu. Ya, mereka disuruh nggak masalah dengan grammar yang salah. Jadi jangan takut salah. Yang penting kamu ngomong aja, berani ngomong, mereka paham. Jangan takut salah ya, benar-benar. Jangan takut salah. Ya benar. Kalau di sini di Indonesia itu kalau misalnya salah gitu, kayak kita tuh body language-nya juga sudah kayak gimana gitu ya. Iya, takut banget sama grammar. Sementara orang di sini nggak terlalu peduli dengan grammar kamu. Kalau sistem belajarnya di sana gimana Kak? Yang ya pasti beda gitu ya. Tapi bagaimana sistem belajar di sana? Sistem belajarnya kalau menurutku hampir kurang lebih sama ya dengan di Indonesia, dengan kuliah biasa. Tapi lebih ke santai sih. Santai itu dalam artian gini. Waktu pertama kali masuk kelas, aku kaget gitu ya. Dosen kami itu duduk di meja, angkat kaki. Hari kedua, mahasiswanya yang angkat kaki. Tapi mereka nggak peduli gitu. Nggak peduli dalam artian yang penting kamu mengerjakan tugasmu, kamu paham, nggak masalah. Berpakaian juga, kalau kita kan harus berkerah, rapi dan sebagainya. Sepatu tertutup. Itu tertutup, minimal sepatu sendal dan sebagainya. Ini kamu mau pakai celana pendek, mau pakai sendal jepit, dan itu terjadi memang sendal jepit, celana pendek, baju kaos, ya begitu pakaiannya. Iya. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi tergantung dosennya ya. Ada juga dosen yang masih konvensional, yang udah old style gitu. Ada yang kamu harus berpakaian rapi. Tapi aku nggak pernah selama ini melihat harus berkerah dan sebagainya. Kebanyakan santai. Aku sendiri sering ya cuma pakai t-shirt doang. Nggak pernah sih pakai celana pendek. Tapi sistem pengajarannya hampir kurang lebih sama. Yang agak berbeda adalah aku melihat dosen-dosen ini mengajar mahasiswanya dengan mereka sangat menghargai mahasiswanya gitu. Kalau kamu di sini kamu akan sering banget mendengar kata, kalau misalnya ada yang bertanya atau ada yang menjawab, mereka akan selalu memuji mahasiswanya. Jadi itu bagian dari membangkitkan kepercayaan diri mahasiswanya gitu. Jadi mereka, aku pikir kalau secara kemampuan otak, orang Indonesia, orang Amerika tuh hampir nggak ada bedanya sih. Kita sama pinternya sama mereka. Yang beda pertama teknologinya mereka jauh lebih canggih. Yang kedua yaitu cara dosennya menghargai mahasiswa tuh luar biasa. Itu yang bikin mereka jadi berkembang banget kalau menurutku. Ya. Yang ketiga lagi, walaupun mereka bebas ya, bebas dalam artian berpakaian bebas, mau duduknya bagaimana nggak apa-apa. Dan mereka sangat disiplin on time. Aku hampir nggak pernah lihat ada yang terlambat berapa jam. Mereka sangat on time, mereka sangat disiplin. Juga antri, terbiasa antri ya, disiplin itu ya. Jadi nggak usah dibilang antri, nggak usah dibilang, mereka otomatis akan antri kalau beli makanan, kalau mau masuk kelas atau apa. Berarti apa yang paling, maksudnya
Apa yang paling mengubah Kak Herlina secara pribadi? Yang paling berubah di diri Kak Herlina itu apa? Lebih ke arah kalau kita dengan orang lain ya, lebih ke arah sosial. Pertama bahasa Inggris pasti itu berkembang. Yang kedua kedisiplinan juga. Yang ketiga sikap terhadap orang lain. Sikap terhadap orang lain maksudnya aku melihat mereka di sini betul-betul sangat menghargai orang lain. Selain itu juga ilmu-ilmu di sini aku bersyukur semakin meningkatkan juga gitu ya. Tujuan awalku tadi, aku pengen belajar bisnis, aku pengen belajar tentang pertanian, aku dapat itu. Praktis, apa yang harus dipersiapkan dari sekarang? Kalau misalnya mereka setelah lulus itu mau sekolah lanjut tapi di luar dengan beasiswa. Oke, kalau spesifiknya ke luar negeri ya. Pertama pasti TOEFL sih. TOEFL kan ada batasnya 2 tahun ya. Jadi itu harus dipegang. Karena kesempatan beasiswa tuh kadang bisa datang dari mana aja. Jadi TOEFL itu peluru pertama. Yang kedua, kalau menurutku ya pribadi, penting untuk punya motivasi yang benar sih. Karena kebanyakan kayak yang aku tahu gitu, banyak yang pingin beasiswa ini cuma karena pengen experience ke luar negeri doang gitu. Bukan dengan motivasi yang benar. Jadi bagiku siapapun bisa pasti. Kalau dia mau berusaha, tekun tadi ya, TOEFL-nya siap, esainya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi paling penting juga adalah motivasinya harus benar untuk ngapain mau ambil beasiswa ini gitu. Di Indonesia juga pasti banyak kan beasiswa gitu, tapi kenapa mau ke luar negeri? Jadi motivasinya harus benar sih. Kalaupun nggak benar, ya bisa aja sih dapat beasiswa, tapi kayak kita menjalankannya pasti dengan lebih sukacita kan ketika kita punya motivasi yang benar dan nantinya ilmu itu nanti bisa dibagikan kepada orang lain lagi. Wow, itu luar biasa. Motivasi yang benar itu maksudnya kayak mimpimu apa ya? Setelah kamu balik dari luar ini, mimpimu apa dan apa yang mau kamu implementasikan ke komunitasmu? Seperti itu ya Kak ya? Dan juga itu akan kelihatan pasti ya pada saat menulis essay gitu. Iya benar. Sangat gitu. Nanti ada wawancara juga kan? Jadi setelah dokumen, kamu akan wawancara dengan pihak pemberi beasiswanya, native speaker gitu ya. Jadi kamu akan dikupas habis. Oh, wawancara yeah. Tapi via kayak Skype gitu atau Zoom gitu ya Kak? Kalau dulu belum corona, jadi masih langsung di depan mereka. Oh, langsung? Jadi ada 5 orang wawancara kamu. Waktu itu di Palangkaraya apa di Jakarta? Di Jakarta waktu itu. Jadi itu sudah tahapan selanjutnya setelah dokumennya lulus. Terima kasih ya Kak Herlina sudah berbagi pengalamannya. Semoga menginspirasi anak-anak muda di luar sana yang memang berencana dan memang punya mimpi untuk sekolah lagi. Tapi selalu punya kendala, aduh nggak ada biaya. Oke. Ya, kenapa Kak? Jangan takut untuk mencoba. Terus kalau mau bertanya silahkan tanya aja ya. Kalau ada yang berminat untuk kedepannya daftar beasiswa yang sama denganku, aku akan membantu sebisaku. Wes, sip. Terima kasih ya Kak sudah mau aku wawancara dan mau untuk dipublish juga. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.